Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang kami hormati para pejabat eselon 4 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara pelantikan pejabat eselon 4 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur 11 Februari 2021 dimulai. Diawali dengan pembacaan surat keputusan Menteri Agama. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 23 garing KW titik 05 1 garing 3 garing KP titik 07 titik 6 garing 02 2021. Menteri Agama membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya. Menimbang bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan pengisian jabatan serta menjaga kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu mengadakan mutasi pejabat di lingkungan Kantor Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bahwa Saudara Suratman SE NIP 1975 0106 2005 0110006 pangkat penata tingkat 1 golongan 3D jabatan analisis pengembangan sumber daya manusia aparatur pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kepala penyelenggara zakat dan wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mengingat, memutuskan, menetapkan, pertama, pemberhentian dengan hormat Saudara Suratman SE NIP 1975 0106 2005 01 1006 pangkat penata tingkat 1 3D dari Jabatan Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan sebagai Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kedua, selama memangku jabatan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 4B berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007. Ketika keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kutipan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 3 Februari 2021 atas nama Menteri Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Dr. Andes Muhammad MPDI ditandatangani. Pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Kantor Kementerian Timur. Kepada pejabat yang akan dilantik disilakan untuk mengambil tempat. Bapak Suratman SE. Kepada para saksi dan rohaniawan dimohon mengambil tempat. Diawali dengan kata pendahuluan dan pengambilan sumpah jabatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengambil sumpah, saya ingin bertanya kepada Saudara Suratman, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan itu Maha mengetahui, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224, yang artinya, jangan kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Dilanjutkan dengan pembacaan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 11 bulan Februari tahun 2021, saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ini secara resmi melantik Saudara Suratman Sarjana Ekonomi sebagai Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf
pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bersama kita. Muhasabah 11 Februari 2021 atas nama Menteri Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dr. Haji Jamrizal MPD. Pejabat yang telah dilantik, para saksi dan rohaniawan, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin dimohon duduk kembali. Dilanjutkan dengan pengarahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Bapak Dr. Haji Jamrizal MPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang saya hormati bapak-bapak para kepala seksi Kagara, yang saya hormati saudara-saudara kepala kantor urusan agama kecamatan, kepala madrasah negeri, para pelaksana, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan pelantikan. Mohon maaf, yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Jabung Timur, Ketua BWI juga diundang, belum ada datang ya. Yang saya hormati hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam keadaan tetap bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat dan ridhonya, selawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, yang kita lakukan barusan adalah sebuah tugas di dalam manajemen kepegawaian. Ketika seseorang di-SK-kan oleh pimpinan, maka segera dilantik, dan TMT hari pelantikan itulah jabatan tersebut mulai diberlakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saat ini tidak saja Kementerian Agama, tapi seluruh kementerian dan lembaga Republik Indonesia ini sedang sibuk menyusun strategi, sedang sibuk memikirkan secara institusi, dan sedang memikirkan apa dan bagaimana arah yang tepat kementerian dan lembaga ini untuk menyesuaikan dengan sejumlah kebijakan pemerintah, baik itu masalah perampingan jabatan maupun masalah etos kerja dan kualitas kinerja aparatur sipil negara. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Jabatan ini adalah terjadi kekosongan beberapa waktu yang lalu, dan dalam melaksanakan tugas sehari-harinya kita telah menunjukkan pelaksana tugas, yaitu Kasih Haji Pak Syaifullah Rashidi. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Syaifullah Rashidi atas pelaksanaan tugas yang terlaksanakan terhadap Kagara, zakat dan wakaf tersebut. Hari ini saudara-saudara teman didampingi oleh istri tercinta Ibu, merupakan sejarah tersendiri baik secara personal maupun secara kelembagaan. Oleh karena itu sejarah seperti ini merupakan sesuatu yang patut dan pantas untuk direkomendasikan. Banyak hal yang dapat kita ambil hikmahnya
banyak pelajaran yang dapat. Oleh karena itu tidak saja tertuju kepada saudara Suratman yang baru dilantik, termasuk kita semua dan diri saya sendiri, bahwa menjadi pejabat itu mempunyai nilai lebih daripada yang lainnya. Ada prosesi pelantikan, ada akad sumpahnya, dan ada etos kerja seorang pejabat yang harus dijalani dan dilakoni. Saat ini yang terasa dangkal oleh kita dan oleh semua lembaga itu adalah keteladanan. Oleh karena itu menjadi pejabat harus selalu mensemangatkan diri berdiri di tengah-tengah maupun kebersamaan untuk menjadi suri teladan bagi yang lain. Baik khusus tupoksi kita maupun secara keseluruhan menjadi pejabat aparatur Kementerian Agama. Oleh karena itu hati-hatilah dalam bersikap, dalam berbicara, terkhusus Pak Suratman dan yang lainnya, bedakanlah hari kemarin dengan hari ini. Hari ini kita punya prinsip harus lebih baik daripada hari kemarin. Itulah prinsip kita semua yang ingin maju. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa jabatan itu akan langgeng selama-lamanya kita miliki. Seketika saja bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan orang yang dipercayakannya. Dalam hierarki kepegawaian disebut tangan atasan yang punya kewenangan di bidang tersebut. Allah lah yang menggerakkan hati, Allah kanlah yang menggerakkan tangannya, dan Allah kanlah yang mengarahkan kecenderungnya kepada siapa dia akan memilah, kepada siapa dia akan memilih. Oleh karena itu sengaja pada hari ini sesungguhnya Pak Suratman terkait dengan jabatan yang saudara emban ini, saya mengundang Ketua Basnas Kabupaten dan Ketua BWI Kabupaten. Alhamdulillah Pak Kiai As'ad Arsad hadir selaku Ketua Basnas. Mungkin Pak Umar Mahmud ada halangan tidak bisa hadir. Apa tujuan saya? Itulah mitra kerja Bapak di dalam tugas pokok yang akan Bapak embankan ke depan. Bapak berfungsi sebagai manajerialnya. Tupoksi itu berada pada Kementerian Agama, masalah zakat dan wakaf dan selainnya itu. Oleh karena itu tugas Bapak adalah menjadi motor penggerak akan sosialisasi, akan konsolidasi, akan mentausiahkan masyarakat. Dan saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu kepada Kiai Pak As'ad selaku Ketua Basnas, setiap acara Basnas sebaiknya melibatkan kebersamaan dengan Kagara zakat dan wakaf. Kalau memang ada perjalanan dinas di situ, ya silah dimunculkan untuk kegaranya. Tidak menutup kemungkinan dan tidak menyalahkan itu. Jadi bersiap-siaplah Pak Suratman, nanti diajak oleh Ketua Basnas untuk pergi distribusi zakat dan wakaf di daerah tertentu, sosialisasi segala macam. Terus terang saja, menjadi pejabat itu tidak 100% harus ahli di bidangnya. Kita adalah manajerialnya. Ketika itu audien membutuhkan tausiah tentang zakat dan wakaf, Bapak yang mengkondisikan siapa penceramahnya, siapa pentausiahnya, cuman Bapak yang memanagenya. Itu sudah plus yang luar biasa. Jadi saya harapkan berbedalah dari yang telah sudah dengan hari ini. Yang selanjutnya mengenai badan wakaf, sekarang sedang digalakkan wakaf uang. Koordinasilah dengan Pak Umar Mahmud dan beberapa teman yang lain, kita galakkan program pemerintah itu, karena itu juga program dari Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam untuk menggalakkan wakaf uang tersebut. Apakah kegiatan dilakukan? Yang penting berbuat Pak. Hasil bukan kita, hasil itu masyarakat yang menilainya. Berbuatlah selagi amanah itu di tangan kita, berbuat dan penuh rasa tanggung jawab. Sampai kapan, berapa lama itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita jalankan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Basnas atas kehadirannya. Sengaja saya undang biar kita sama-sama mengerti di mana tugas Kementerian Agama, di mana Ketua Basnas, di mana Ketua BBI, dan menjalankan amanah pada masyarakat ini. Oleh karena itu untuk semua saya juga pesan pada hari ini, Kepala KUA ini ada forum koordinasinya, ada forum kebersamaannya yang rutin bertemu. Ada juga kelompok kerja para penyuluh.
semua tupoksi di KUA itu tidak terlepas dari kehendak kita, kehendak pemerintah dalam menyukseskan zakat dan wakaf. Oleh karena itu, acara-acara yang dilakukan oleh Kepala KUA Forum dan kelompok kerja penyuluh diharapkan saudara-saudara teman ikut hadir bersama mereka. Semuanya teman kita, semuanya sahabat kita. Mari sama-sama kita bergandengan tangan, bagaimana dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, untuk membangkit kesadaran umat ini akan berwakaf, akan berzakat. Itu saja yang kita lakukan, itu merupakan plus yang luar biasa. Begitu juga pada pejabat yang lain, selalulah kita menyemangatkan tupoksi kita masing-masing. Senin kemarin sudah saya singgung bahwa etika Kementerian Agama itu kembali kita baca, kembali kita semangatkan. Karena menteri kita sekarang sedang menggalakkan bahwa etika Kementerian Agama itu satu-satu jawaban kepada masyarakat, bahwa atas ketidakpuasan masyarakat kepada pelayanan kita kantor Kementerian Agama ini, baik internal maupun eksternal, dengan sikap keteladanan dan beretika itulah menjadi lebih baik. Yakinlah untuk kita semua, berbuat baik itu akan dikenang orang dengan senantiasa, dan berbuat tidak baik itu juga diingat orang, tentu tidak baiknya diingat. Tinggal kita memilah dan memilih mau baik atau mau tidak baik, itu saja. Satu hal untuk kita semua menjadi pejabat itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Saya tidak menyalahkan kita semua, tapi tugas saya selaku pimpinan mengingatkan kita semua para pejabat. Para pejabat terutama dan seluruh pelaksana yang hadir, kalau dipanggil oleh pimpinan itu segera, tidak ada alasan macam-macam, entah lagi terima tamu, entah lagi tanggung, nggak ada itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya pribadi melakukan hal yang saya maksud tersebut. 2008 saya mulai eselon 3 sampai hari ini, tidak pernah saya membantah, menyanggah atau menterlambatkan panggilan pimpinan. Datang menghadap dulu, di depannya baru bercerita. Izin Pak, misalnya, saya sedang menerima tamu penting Pak, nanti saya masuk lagi. Itu lebih baik daripada menyampaikan pada seseorang, bilang dengan Bapak saya lagi ada tamu. Itu etika kurang bagus. Karena apa seperti itu? Kita ambil contoh, kita punya anak sekian orang. Coba kita selaku bapaknya merintahkan anak kita, anak menjawab seperti itu. Bagaimana perasaan kita selaku orang tua? Begitulah perasaan pimpinan. Oleh karena itu Petuah Jambi mengatakan, Pak Kiai Arsad lebih tahu itu, yang tua itu menanggung ragam, yang muda itu menanggung rindu. Saya terus terang, saya sudah lihat semua NIP pegawai itu. Saat ini seluruh pegawai Kementerian Agama Tanjung Jabung Timur itu, yang paling tua itu saya Pak Kiai Arsad. Di bawah saya semua. Kepala seksi ini yang paling tua Pak Saripudin, 69 lainnya, saya hafal semuanya. Lain itu di bawah dia. Jadi hierarki itu kita tegakkan. Yang tua memberi contoh pada yang muda menyegani, hormati yang tua itu harus ditegakkan. Tidak aturan kepegawaian saja, agama pun mengajarkan seperti itu. Ya, agama pun mengajarkan seperti itu. Jadi robahlah sikap kita. Kita ini tidak ada yang hebat. Yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan demikian saya ingatkan, apapun jabatan Anda saat ini, berpikirlah itu amanah dari Allah, jalankan dengan sebaik-baiknya. Sampai kapan? Setahun, 2 tahun, 2 hari, 3 hari, itu bukan urusan kita. Ketika masih di pundak kita, pelihara dengan baik, dengan rasa penuh tanggung jawab, dan jalankan apa yang dimaksudkan tadi. Yakinlah, menciptakan sejarah yang baik itu, kenangnya akan lebih enak. Dibaca orang kelak ketika kita tidak ada itu dalam tanda kutip, bisa pensiun, bisa meninggal, orang akan mengingatkan jasa baik kita. Sebaliknya juga begitu, yang tidak baik itu juga diingat orang. Pilih mana? Itulah yang saya harapkan kepada kita semua. Saya ucapkan selamat kepada Pak Suratman, selamat Ibu ya. Ibu profesinya guru Bu ya. Nah, menjadi suami seorang guru itu memang sejahteranya luar biasa.
Karena saya juga ada guru, Bu. Orang tua saya juga guru. Terakhir itu kepala SMP sampai dia meninggal. Selamat kepada Pak Suratman. Terima kasih atas kehadirannya Kepala KUA. Terima kasih pada Ketua Basnas. Mari kita bersinergi yang baik. Kita bangun Tanjung Jabung Timur dengan sebaik-baiknya. Untuk diketahui Pak Suratman, Pak Kiai Arsad itu jabatan Basnasnya sudah habis. Tapi sudah diperpanjang 3 bulan ke depan. SK-nya ada itu, saya baca itu. Nah, untuk selanjutnya nanti itu wallahu alam bisawab. Itu urusan proses daripada internal dari Basnas, karena Pansel sudah memilih sejumlah yang lulus itu. Tinggalkan selanjutnya untuk berproses bagaimana selanjutnya. Itu yang dapat saya sampaikan dan saya mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya. Mari kita membangun Tanjung Jabung Timur ini melalui Kementerian Agama ini dengan sebaik-baiknya. Kemarin juga saya singgung Bapak-bapak, hasil kinerja kita ini tidak bisa dilihat secara langsung. Semuanya butuh proses pendidikan agama pada masyarakat. Nggak bisa dilihat hasilnya. Kemarin sudah saya kasih contoh. Misalnya pendidikan pada sekolah umum. Tujuan pendidikan agama pada sekolah umum itu di Bapak Saripudin adalah memberikan pemahaman secara sempurna kepada anak didik tentang agama. Masyarakat menilai dan meng-cross check apakah semua tamatan SMA, SMP pendidikan agama sempurna. Masing-masing kita bisa menjawab. Pak Misbah juga begitu, madrasah. Apakah semua yang tamatan madrasah itu merupakan dia yang ahli di bidang agama? Banyak juga yang belum berhasil seperti itu. Nah, oleh karena itu ciri khas pendidikan umum pada madrasah itu ciri khas pendidikan agama Islam, marwahnya harus kita jaga. Nah, oleh karena itu dengan bebasnya orang berbicara, bebasnya orang berekspresi, bebasnya orang menilai sesuai dengan era demokrasi ini, maka tugas kita adalah menjaga etika kita. Etika Kementerian Agama itu ada 5, kemarin sudah saya ulang-ulangi itu. Nah, baca-baca kembalilah, itu yang harus kita semangatkan kembali. Terima kasih, saya ucapkan selamat bertugas, selamat pada semuanya, dan terima kasih atas kehadirannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri sambutan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri dan mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur disilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما وافتراقنا من بعده افتراقا معصوما. اللهم بارك لصاحب هذا الطعام والآكلين والحاضرين واجعلنا وإياهم من المتقين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Demikianlah acara pelantikan pejabat Eselon 4 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.